5 hari sudah lebih dari satu boot ini. Bootnya nomor 43. Yang lain pun juga sama ya. Dimana lagi kita coba. Ini baru sama ya. Ini bukan yang paling tinggi ya lor, di sana juga ada karena umurnya sama, jadi seperti ini ya. Selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang ya. Kali ini kita perlihatkan, ini dia pertumbuhan sekilas dari yang bibit odot gondrong kita yang ada 4 baris di antar pohon kelapa ya. Ini adalah barisan yang pertama untuk pakan 2 hari. Dan yang ini yang kemarin itu kita arit 2 gulung untuk pakan 3 hari, berarti sudah ada 5 hari ya. Ini dia buktinya, karena baru 2 hari ya. Kenapa kita arit? Karena akan memasuki bulan puasa, karena kita akan menstok pakan-pakan yang lainnya, hijauan yang lainnya. Jadi karena ada waktu luang, kita gaskan menyelesaikan yang ada di sini. Setelah itu baru kita pindah ke lahan 5x7 kita yang ada di dekat rumah ya lor. Ini ada setengah, bisa dilihat ya perbandingan pertumbuhannya. Itu yang usia 2 hari, karena cuaca hari ini sangat cerah. Kita perlihatkan sekilas nih, karena untuk disimpan dalam waktu 3 hari ini masih aman, karena kadar airnya atau basah dari batangnya ini sudah kurang ya. Bukan kadar air yang ada dalam rumput odot, namun embun yang ada di daun-daunnya ini ya. Jadi nanti kita simpan juga aman ya, meskipun di hari ketiga sudah mulai menguning nanti ya lur ya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung gaskan lur, karena cuaca juga panas ya. Kita mulai lagi ya lur. Kita perlihatkan sekilas bentuk pertumbuhannya. Ini bisa dilihat ya, tidak ada kendala dari rumput odot kita ya. Nah, bisa dilihat besar-besaran batangnya. Kerapatannya bagaimana ya. Untuk pertama memang kelihatan jarang, namun batangnya besar-besar. Setelah itu akan tumbuh lebih rapat-rapat, terus semakin lama semakin banyak ya. Paling tidaknya sekarang ini bulan Maret, April, Mei, Juni, setidaknya bulan Agustus atau September baru kita lakukan pendakian tanah lagi. Paling tidaknya spesial hari kemerdekaan lah nanti kita lakukan pendakian tanahnya untuk yang kedua kali semenjak pertama kali tanam ya. Jadi kita buktikan ini ya, cara tanam satu baris isi 7 itu bagaimana, hasilnya bagaimana ya. Karena kita telah mencontohkan 2 rumpun ya. Yang dimaksud 2 rumpun itu satu baris isi 7 yang pertama kali, dan yang ini percontohan yang kedua, dan yang ketiga ada yang di pinggir rumah itu ya. Untuk hasilnya bisa dilihat perkembangannya terus ya. Bagi yang sudah mencoba silakan, jika ada kendala atau apa ya. Bagi dulur yang telah mencoba, kendalanya selain yang diserang ayam ya, karena itu tidak bisa dikendalikan, tergantung kita dengan tetangga kita. Bagi yang kendalanya banyak mati busuk atau apa, tidak tumbuh, bisa dijelaskan apa permasalahannya ketika prakteknya menanam satu baris isi 7 ya. Tidak harus satu baris isi 7, bisa isi 5 jika stok bibitnya dulur-dulur kekurangan ya. Jika masih kurang bisa satu baris isi 3, namun hasilnya separuh dari yang ini. Seperti itu ya jaminannya ya lur ya. Kita mencerdaskan semua peternak, stok rumput itu tidak perlu lahan luas ya. Cukup optimalkan lahan yang ada, tidak perlu punya padang rumput yang luas kalau perawatannya tidak maksimal. Ini lahan kecil kita maksimalkan fungsinya ya. Jika lahannya masih produktif, bisa ditanam seperti ini, jagung. Jika kurang apa istilahnya, kalau ditanam tanaman lain kurang bagus, tanam saja rumput. Lumayan untuk pakan ternak ya lor. Kita gaskan lagi ya lor. Selesai sudah kita arit rumput odotnya, berarti sudah tuntas ya. 4
4 baris ini untuk pakan 5 hari. Ya, bisa dulur-dulur tengok, ini yang 1 baris full dan yang ini yang setengahnya. Ada yang ini setengah yang kemarin, dan yang di sana 1 baris full, dan yang di dekat motor itu 1 baris juga. Jadi telah kita arit. Kalau dihitung stok pakannya, yang di sana itu untuk 2 hari, tambah yang sampai di sini 3, tambah 3 hari ada 5 hari, berarti pas untuk 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari pakan 1 minggu. Jaraknya antar pohon kelapa seperti ini saja ya lor. Ya, kita tidak bawa meteran juga untuk membuktikan timbangan realnya. Ya, di sini ada 1 gulung full dan ditambah yang setengah. Jadi kita perlihatkan yang di sana masih kosong, usianya kosong. Ini masih kosong, dan yang ini 2 hari. Ya, ini dia usia 2 hari. Seperti inilah odot yang usianya 2 hari lor, sudah mulai keluar tunasnya. Ini yang barisan yang usia 2 hari. Ini yang usianya 5 hari. Ya, bisa dilihat bagaimana bentuk pertumbuhannya. Ya, usia 5 hari sudah setinggi itu. Kita lupa pula bawa sendal untuk jadi patokan. Kita jadikan saja ini ya lor, sepatu boot nomor 43. Siapa yang ukuran bootnya sama dengan saya, nomor 43. Ini dia, lebih sedikit. Ya, ini kita gini kan. Usianya seperti ini ya lor. 5 hari sudah lebih dari 1 boot ini. Bootnya nomor 43. Yang lain pun juga sama. Ya, dimana lagi kita coba. Ini baru sama. Ya, ini bukan yang paling tinggi ya lor, di sana juga ada, karena umurnya sama. Jadi seperti ini. Ya, kita ukur pun tidak masalah, supaya tidak keliru lagi untuk mencoba 1 baris isi 7. Ya, tetap sama. Ini pun juga demikian. Bisa dilihat calon-calon yang akan tumbuh periode berikutnya atau periode ketiganya ini. Ya, bagi dulur-dulur yang sudah mencoba prakteknya atau menanam langsung 1 baris isi 7, bisa juga berbagi ya bagaimana pengalamannya dari cara awal yang dulur-dulur pahami. Misalnya ada dulu sistem tanamnya seperti tanam singkong. Itu bagaimana hasilnya. Ada juga yang mencoba 1 baris isi 7, bagaimana juga hasilnya. Ya, kita membandingkan, karena 1 baris isi 7 ini ya, yang 1 baris itu kita tanam 7 seperti ini. Hasilnya seperti ini lor. Kita memang boros di bibit pada awalnya. Jadi panen pertama itu sengaja kita buat telat. Setelah panen pertama itu telat 2 bulan, baru kita arit. Kita telah dapat setidaknya 2 jengkal atau 1 jengkal lebih lah untuk bisa ambil bibit. Jadi yang kita anggap boros itu dibayarnya langsung ketika kita telat panen di usia rumput odot yang sudah 2 bulan. Ya, setelah panen pertama itu langsung didakikan tanahnya atau pendakian tanah, uruk dan pembedengan. Itu satu kerjaan namun punya 3 nama ya, karena kita cuma menimbun ini tunasnya ini. Ya, kita arit rata ya lor, meskipun tidak terlalu rata-rata dengan tanah, namun usahakan rata ya, seperti yang ini.
Ya, untuk selanjutnya kalau ingin dipupuk, ini kan sebelum kita panen ini telah kita pupuk pas pendakian tanah yang pertama kali. Selanjutnya itu ini kan telah kita arit, tumbuh dia baru diarit lagi, baru dilakukan pemupukan. Ya, kalau untuk pemupukannya itu ditabur saja seperti ini lor, hemat pupuk dan juga pemupukannya cepat ya, dibandingkan yang sistemnya seperti sistem tanam padi ya, seperti padang rumput namanya. Ini keunggulannya itu kalau hitung pendapatan yang dihasilkan dari rumput odot, berapa kilo yang kita dapat dari ukuran lahan. Kalau lahannya kita tanam sistem padi, itu kan seperti sawah ya lor. Itu diukur dari keseluruhan, diambil sampel ukuran 1 meter kali 1 meter. Kalau ini pun cukup kita ukur bedengannya saja, misalnya dari sini ke sini 50, cukup diukur panjang ke sana. Setelah itu kan ini hanya bilangan 1 meter 1 meter. Kalau panjangnya 2 meter berarti kesananya 2 meter, jadi itu cuma 1 meter seperti itu. Jadi hasilnya itu sudah 1 meter kali 1 meter ya. Jika ingin mencoba hasil realnya, setiap 1 meter rumput odot itu menghasilkan 50 kilo ya, 45 sampai 50 kilo. Boleh dicoba praktekkan ya lur. Hasil optimal dari rumput odot itu 1 meter kali 1 meter itu 50 kilo. Itulah catatan pentingnya. Jika kita kurang atau dimakan tikus, memang hasilnya jauh langsung kurangnya loh ya. Itu hasil optimal, patokan hasil optimal. Setiap 1 meter rumput odot itu menghasilkan rumput dengan berat 50 kilo ya. Silakan dicoba ya lor.